Shalom, saudara-saudaraku yang kukasihi dimanapun berada saat ini. Sungguh saya bersyukur sekali kalau saat ini bisa berada di tempat ini. Sebuah kawasan yang sangat unik dan sangat luar biasa indahnya. Di sini saya berdiri di tengah jalan raya, tetapi sebagaimana bisa saudara lihat, di sekitar saya terdapat perbukitan yang indah. Tampak kita melihatnya seperti bukit Teletabis. Ini adalah kawasan yang ditanami oleh tanaman jagung. Di sebelah kanan kiri saya ini terdapat hamparan persawahan yang ditanami jagung, saudara-saudara. Dan di bukit-bukit itu pun juga ditanami jagung. Ini luar biasa. Di sini saya merasakan sangat tenang, damai sejahtera, tidak ada huru-hara, tidak ada keramaian. Ya. Nah, saya percaya warga penduduk di sekitar tempat ini yang terdiri dari mungkin orang-orang yang tinggal di pedesaan, apalagi di kawasan perbukitan seperti ini, hidup mereka sangat bersahaja, hidup mereka sangat sederhana, hidup mereka sangat menerima, istilah bahasa Jawanya, tidak punya keinginan-keinginan yang sebagaimana dimiliki biasanya oleh orang-orang modern, oleh orang-orang yang kalangan mungkin ya terpelajar, ya mungkin mereka yang punya kekayaan, mungkin yang mereka punya kedudukan, itu sangat berbeda sekali dengan kondisi penduduk di sekitar ini. Mereka jauh dari yang namanya keributan, pertikaian, ya mungkin congkrah atau pertengkaran, ya iri hati, dijauhkan mereka, saya percaya, dari hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena orang di pedusunan, di pedesaan seperti ini biasanya orangnya nerimo apa adanya, ya tidak punya rasa iri hati, kedengkian satu dengan yang lain. Mereka hidup tentram, mereka hidup ayem, ya rukun, guyup, tidak sebagaimana orang-orang di kota atau di kota-kota besar yang cenderung egois. Nah, berbicara tentang egois, saudara, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Egois atau mementingkan diri sendiri itu adalah sebuah dosa yang kalau tidak kita sadari itu sangat berbahaya bagi hidup kita. Kenapa? Karena di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri atau egoisme, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bukankah ini yang banyak terjadi di kota-kota besar? Di kalangan orang-orang yang hidupnya mungkin merasa maju, merasa modern, ya, merasa ingin menguasai segala apa yang bisa mereka rebut. Dimulai dari apa? Dimulai dari rasa iri, ya, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yakobus 3:16 ini ya menyatakan kepada kita, di mana orang itu diwarnai oleh iri hati, kedengkian, mementingkan diri sendiri, dikatakan maka timbul, ya akan datang segala macam perbuatan jahat dan kekacauan. Kalau kita lihat kehidupan manusia di akhir zaman, di hari-hari akhir ini, banyaknya kekacauan, banyaknya pertikaian, banyaknya keributan, banyaknya perpecahan, itu semua diawali dari dua hal ini, yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kita lihat ada banyak gereja yang mengalami kekacauan, mengalami perpecahan. Kenapa? Karena di dalamnya pun akan ada banyak orang-orang yang punya iri hati, punya kepentingan diri sendiri, punya egoisme. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Masing-masing punya tujuan, agenda, ya, yaitu kepentingan pribadinya. Mungkin ada yang ingin kedudukan di dalam gereja, ingin harta, kekayaan,
ya, ingin materi. Semua ini berpangkal dari rasa mementingkan diri sendiri dan iri hati. Saudaraku, marilah di hari-hari akhir ini ya kita hidup ya seperti warga masyarakat di tempat ini, yang guyup, yang ayem tentrem, yang rukun, ya hidup apa adanya, menerima keadaan. Yang penting mereka tetap bisa bekerja sebagai petani, ya meskipun di tempat yang agak sulit di bukit-bukit ini, mereka tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras dengan hati yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih apapun, tapi mereka damai sejahtera. Nah, biarlah hari ini dan seterusnya, saudara, kita menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup jauh dari yang namanya iri hati dan egoisme atau mementingkan diri sendiri. Supaya kita hidup diberkati, hidup dalam damai sejahtera, sukacita surgawi, sebagaimana yang Tuhan Yesus dan Bapa Surgawi kehendaki terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan tetaplah hidup dalam kebenaran firman-Nya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, Shalom.